Kalian pernah gak sih lagi semangat-semangatnya ceritain tentang mimpi kalian, tentang pencapaian hari ini, tapi respon lawan bicara kita kayak, halah masa gitu aja dibanggain. Ngapain sih mimpi tinggi-tinggi, jangan muluk-muluk. Rasanya tuh kayak kita lagi lari kenceng, tapi ada orang yang sengaja naruh batu supaya kita kesandung. Kalau kamu pernah atau sering ngerasain hal ini, fix kamu harus nonton sampai habis, karena bisa jadi tanpa sadar kamu terjebak di lingkungan yang penuh dengan parasit. Hello guys, welcome back with me Kirana. In this video, aku akan bahas mengenai sesuatu yang sering banget diremehin, yaitu lingkungan pertemanan atau keluarga kita yang biasa kita sebut sebagai circle. Aku yakin 100% kita tuh pengen banget punya support system yang ngedukung kita dari A sampai Z. Tapi kita nggak sadar, orang-orang yang berada di sekitar kita justru jadi penghambat terbesar. Bukannya mereka ngasih tangga supaya kita bisa naik, malah ngasih beban supaya kita makin berat jalannya. Nah, di sini aku udah rangkum 5 ciri-ciri paling umum tentang lingkungan yang gak suportif. Jadi coba deh sambil nonton, kalian renungin pelan-pelan, ini bener gak ya ada di circle gue? Karena biasanya karena kita udah sayang sama circle kita gak bisa nerima kenyataan pahit. Oh iya, ternyata mereka gak suportif. Jadi aku harap jangan bohong sama diri sendiri. This is for yourself, from yourself. Ciri yang pertama, setiap pencapaian kamu selalu diremehin. Ini klasik banget. Misalnya kalian abis dapat promosi di tempat kerja, terus kalian mengharapkan mereka bisa excited untuk dengerin cerita lebih lanjut, atau nyelamatin kalian, atau turut seneng, dan lain-lain. Tapi yang kalian dapat cuma komentar. Paling bentar lagi lo juga stres gara-gara kerjaan baru lo. Gajinya paling naik berapa sih? Dikit. Intinya mereka nggak pernah bisa ikut senang sama kebahagiaan kalian. Selalu cari celah untuk bisa judge sama penghasilan atau usaha yang udah kalian lakuin. Kalau ini sering terjadi, ini red flag pertama kalian bro and sis. Yang kedua, mereka cuma ada pas kamu lagi senang doang. Coba inget-inget, pas kalian lagi banyak duit, lagi happy, lagi traktiran, mereka maju paling depan. Tapi ketika kalian lagi butuh tempat curhat, lagi butuh bantuan, lagi bokeh, mereka semua gone. Di chat gak dibales, telepon gak diangkat, sosmed bahkan diblokir. Pas ketemu langsung ngomongnya kemana-mana, ngasih alasan, dan lain-lain. Temen atau circle yang beneran suportif itu cuma ada di 2 kondisi. Ketika kamu sukses, mereka tepuk tangan paling kenceng dan gak mengharapkan apapun dari kamu. Dan yang kedua, di saat kamu jatuh, mereka orang pertama yang ngulurin tangan tanpa pamrih. Yang ketiga, dan ini bahaya banget, yaitu energi kalian terkuras setelah nongkrong sama mereka. Pernah nggak sebelum berangkat tuh rasanya semangat, tapi pas pulang rasanya kayak badan lemes, kepala pusing, terus kayak capek banget. Itu bukan karena introvert ya, karena extrovert pun merasakan. Bukan karena kurang tidur juga, yaitu karena isi obrolannya ngeluh, ngejudge, omongin orang lain, gosip, atau bahkan ngejudge kalian secara halus. Kita bisa tahu ya kalau kita lagi nongkrong, emang ngobrolannya tuh bercanda, ngeledek gitu sama orang yang memang lagi ngomentarin. We can see the difference. Dia niatnya emang ngebercandain gue, ya udah. Sama ada orang yang bercanda tapi niatnya ngejudge. We can feel, right? Lingkungan yang positif itu harusnya bisa nge-charge kamu. Bayangin satu orang itu adalah batu baterai. Ya, batu baterai itu kalau misalkan beramai-ramai, dia bisa menghasilkan energi yang banyak. Ya, bukan malah menguras energi yang banyak. Berarti di circle itu cuma kamu baterainya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ketemu sama mereka tuh malah kesedot energinya, mending dikurangin. Atau bahkan tinggalin. Nah, ini yang paling sering gak disadari. Nomor 4, kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri. Di depan mereka, kamu harus jaga image. Kamu takut untuk ngomongin hal yang benar-benar kamu suka. Kamu takut dibilang aneh. Setiap ketemu sama mereka, kamu harus pakai topeng supaya bisa diterima. Aku kasih tahu ya, the real support system is where you can be unapologetically yourself.
Dimana kamu bisa aneh, kamu bisa beda, kamu bisa ngelakuin kesalahan, tapi mereka tetap menerima kamu apa adanya. Jadi, kalau misalkan kamu harus jadi orang lain dulu, itu bukan circle namanya. Itu panggung dan teater. Kalian temenan sama panggung. Yang kelima, gak ada kritik yang membangun. Selama kita hidup belajar bahasa, kita tahu dong mana yang namanya kritik dan judge. Kita tahu cara penyampaian yang mana yang memang tujuannya untuk mengkritik dan mana yang untuk ngejudge, ya kan? Kritik itu fokusnya sama kesalahan yang bisa diperbaiki. Contoh, presentasi lo tadi udah bagus banget, tata bahasanya juga udah bagus, alurnya juga gue suka. Cuman gue ada sedikit kritik deh. Tadi PowerPoint-nya terlalu banyak elemen, jadi kesannya kurang formal. Tapi kalau judge dan hujatan itu nyerangnya personal. Contoh, lo hari ini presentasinya beda banget. Gak kayak biasanya, caper ya. Lihat kan bedanya. Yang satu ngajak kalian maju, dan yang satu bikin kamu jatuh. Lingkungan yang gak suportif itu isinya para juri, bukan para pendukung. Aku ada tips ketika kalian nemuin orang-orang yang mental judge kayak gitu. Oh, sekarang job desk lo gantiin Anang sama Ari Lasso ya di Indonesian Idol. Karena mulut lo isinya komen doang. Period. Tadi kan aku sempat nyuruh kalian untuk renungin mana sih nih dari kelima poin ini yang bener-bener kalian alamin. Kalau lebih dari 2, please, kalian harus evaluasi lagi circle kalian. Kamu berhak mendapatkan lingkungan yang bikin kamu maju, bukan yang bikin kamu layu sebelum berkembang. Ninggalin lingkungan yang toxic dan red flag itu emang gak gampang. But you can see orang-orang yang berhasil sukses, maju, berkembang karena mereka berada di lingkungan yang tepat. Penjelasan lebih lanjut untuk bisa keluar dari circle toxic dan red flag, aku akan buat di video terpisah. Tapi kalian bisa komen di kolom komentar, ceritain pengalaman kalian di circle toxic kalian, supaya aku bisa bantu. Jujur aku sendiri pernah ngerasain berada di circle toxic, dan really draining my energy. Aku bener-bener gak ngerasa jadi orang yang positif di sana. Even aku jadi diri aku sendiri. That's why I'm out. Ya, itu aku rasain dan aku ngelihat dari 5 poin ini. Yaitu aku ngerasa kayak kok mereka gak pernah seneng sama pencapaian aku. Kedua, mereka cuman mau nunjukin diri mereka sendiri gitu. Mereka nggak mau dengar orang lain dan mereka cuma mau diri mereka didengar. Dan buat apa aku berada di circle yang membuat aku remang-remang. Jangan lupa like kalau kamu ngerasa video ini membantu, dan kamu bisa subscribe supaya kita bisa ngobrol lebih banyak. Kamu juga bisa share video ini ke teman kamu yang lagi butuh. Thank you for watching and see you on the next Small Steps Everyday videos. Bye bye.